Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Anggela. Saya dari kelas 5C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Nah, di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran yaitu kelas 5, tema 5. Kelas 5 membahas ekosistem. Dan juga subtema 1, komponen ekosistem. Nah, baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah semuanya sehat ya. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas disilahkan untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ya Rabbil alamin. Baiklah, setelah kita berdoa, Ibu ingin mengecek kehadiran anak Ibu semua. Apakah semua hadir atau tidak? Bayu hadir, Lisa hadir, Andre hadir, Bani hadir, Ayu hadir, Sinta hadir, Lia hadir. Oke, baiklah. Semua anak-anak Ibu hadir semua ya. Nah, baiklah anak-anak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema 5, yaitu tentang ekosistem. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu ekosistem? Ya, Anissa, silahkan. Apa itu pengertian dari ekosistem? Iya, hebat sekali Anissa. Jadi, sedikit Ibu jelaskan. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem juga bisa disebut dengan suatu tatanan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Nah, ekosistem itu juga merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antar organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus matahari antar organisme dan anorganisme matahari sebagai sumber dari semua energi yang ada. Nah, di dalam ekosistem ada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi dengan lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga memengaruhi lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Nah, hipotesis Gaia yaitu organisme khususnya mikroorganisme bersama-sama dengan lingkungan fisik menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi cocok untuk kehidupan. Nah, hal ini mengarah pada kenyataannya bahwa kandungan kimia atmosfer dan bumi sangat terkendali dan sangat berbeda dengan planet lain dan tata surya. Ada juga komponen pembentuk. Ekosistem terbentuk dari unsur lingkungan hidup yang memiliki dua peran, yaitu autotrofik dan heterotrofik. Autotrofik merupakan peran unsur lingkungan hidup sebagai penyedia makanan secara mandiri dengan bantuan energi matahari. Sedangkan heterotrofik merupakan peran unsur lingkungan hidup sebagai pemeroleh manfaat dari keberadaan makanan. Makanan yang dihasilkan dapat berupa bahan organik maupun bahan anorganik. Unsur lingkungan hidup yang menjadi bentuk ekosistem yaitu abiotik, biotik, produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Nah, abiotik atau komponen tak hidup.
merupakan komponen fisik dan juga kimia yang merupakan medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan atau lingkungan tempat hidup. Nah, di dalam faktor yang mempengaruhi distribusi organisme abiotik itu yang pertama ada suhu, di mana proses biologi dipengaruhi suhu. Mamalia dan unggas membutuhkan energi untuk meregulasi temperatur dalam tubuhnya. Ketersediaan air mempengaruhi distribusi organisme. Ada juga garam, cahaya matahari, tanah dan batu, dan juga iklim. Biotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang hidup atau organisme. Komponen biotik adalah satu komponen yang menyusun suatu ekosistem selain komponen abiotik atau tidak bernyawa. Heterotrof atau konsumen. Komponen heterotrof terdiri dari organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme inti. Nah, itu tadi sedikit pembahasan kita mengenai ekosistem. Nah, sekarang Ibu di buku ada sebuah teks tentang ekosistem. Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks tentang ekosistem ini. Diharapkan kepada anak-anak Ibu semua disimak ya Ibu membacakannya. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersebut tersusun atas individu, populasi, dan juga komunitas. Nah, individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Nah, itulah tadi teks dari ekosistem. Baiklah, sekarang Ibu mempunyai tugas. Nah, dari teks ekosistem yang telah dibacakan tadi, Ibu meminta kepada anak-anak Ibu membagi 4 kelompok, yaitu berisi 5 orang. Nah, sekarang Ibu mempunyai kertas. Nah, di sini Ibu meminta anak-anak Ibu untuk menuliskan kesimpulannya dari apa yang Ibu bacakan tadi, dan setelah itu dikumpul kepada Ibu. Terima kasih. Baiklah, semua sudah terkumpul. Dari kesimpulan teks yang telah kita dengarkan sama-sama tadi, Ibu mendapat 4 macam kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3. Semuanya kesimpulannya sudah bagus dan tadi semuanya sudah pasti menyimak. Dan di sini ada 4 kesimpulan. Yang pertama dari kelompok 1, Ibu bacakan ya.
kesimpulan dari kelompok 1 yaitu beberapa kesimpulan dari kelompok 1 yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantungan satu sama lain. Interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut lingkungan, disebut ekosistem. Ekosistem tersebut tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, kelompok 1 kesimpulannya juga sudah bagus. Nah, selanjutnya kesimpulan dari kelompok 2. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan, teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitasnya adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Baik, semuanya kesimpulannya sudah pada bagus dan semuanya tadi juga menyimak. Makanya di kesimpulan ini semuanya paham. Nah, Ibu harap semua paham tentang ekosistem. Nah, sekarang Ibu juga mempunyai media pembelajaran yaitu tentang jenis makanan hewan, yaitu sebuah teks. Nah, sekarang Ibu meminta kepada teman-teman untuk menyimak tentang jenis makanan hewan. Ibu bacakan, kemudian diharapkan kepada anak-anak Ibu untuk membuat di sini beberapa pertanyaan mengenai jenis makanan hewan. Dan juga Ibu meminta kepada anak-anak Ibu menuliskan hewan apa atau hewan peliharaan apa yang ada di rumah kalian masing-masing. Misalnya ada kucing. Nah, kucing makanannya apa, dikasih minuman apa, dan juga warna kucingnya seperti apa, apakah kucingnya dipelihara, dimandikan, atau lain sebagainya. Nah, setelah itu Ibu meminta satu perwakilan dari kalian untuk membacakan apa saja kegiatan kalian dalam memelihara kucing kalian. Sekarang Ibu bacakan tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuh tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makan bagi burung elang. Nah, itu tadi sedikit teks tentang jenis makanan hewan. Sekarang Ibu persilahkan kepada anak-anak Ibu untuk menuliskan di sini, di kertas ini, tentang bagaimana cara memelihara peliharaan dengan baik. Baiklah, Ibu rasa sudah 5 menit waktunya untuk mengerjakan tugas.
Silahkan dibacakan untuk kelompok pertama. Kelompok pertama menjawab memelihara kucing. Yang pertama, memberi minumnya, memandikannya, memberi makan. Nah, itu merupakan salah satu sikap kita terhadap hewan. Kita harus memeliharanya, menjaga memberinya makan supaya dia tidak mati. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai sebuah media pembelajaran, yaitu tentang kebun binatang saya. Ada 18 jenis hewan. Di sini terdapat 3 kelompok. Yang pertama ada karnivora, ada herbivora, dan ada juga omnivora. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, yaitu media pembelajaran tentang kebun binatang saya, terlebih dahulu Ibu menjelaskan apa itu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Ciri-ciri hewan herbivora yang pertama, berkaki 4, berdarah panas, vivipar atau beranak, mamalia, misalnya sapi, kerbau, kuda, domba, dan juga kelinci. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Ciri-ciri hewan karnivora apabila mamalia, berkaki 4, gigi tajam, hidup di darat, vivipar atau beranak. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Ciri-ciri dari hewan omnivora adalah apabila sejenis burung berkembang biak secara ovipar, berdarah panas atau dingin, mengerami telurnya, berkaki 2, misalnya ayam, angsa, burung, dan juga itik. Nah, itu tadi penjelasan dari 3 komponen dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, semua sudah paham kan apa itu herbivora, bagaimana ciri-cirinya, dan juga contoh hewannya. Dan juga apa itu karnivora, herbivora, bagaimana ciri-ciri herbivora, contoh hewan karnivora, contoh hewan omnivora, ciri-ciri herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Nah, langsung saja kita lihat media pembelajaran kita berikut ini. Nah, di sini ada beberapa hewan. Yang pertama ada musang, yang kedua kelinci, ketiga ada hiu, 4 ada belalang, 5 ada harimau, ulat, singa, monyet, beruang, jerapah, kuda, komodo, ular, elang, domba, sapi, katak, dan landak. Nah, di bawahnya ada omnivora, karnivora, dan juga herbivora. Nah, perintahnya di dalam media pembelajaran ini, yang pertama, jika anak-anak Ibu menganggap musang sebagai hewan karnivora, diletakkan kartu birunya dan dilepas. Ini ada double tipnya, kemudian kita lepas. Setelah dilepas, kita tempel di sini. Nah, tadi di sini warna biru itu dilambangkan dengan karnivora. Kalau kuning, omnivora. Kalau hijau, herbivora. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama akan Ibu contohkan. Nah, langsung saja kita mulai media pembelajaran, yaitu tentang kebun binatang saya. Nah, yang pertama ada gambar musang. Musang itu merupakan hewan omnivora. Kita ambil kertas warna kuning. Setelah mengambil kertas warna kuning, kemudian kita tempel di bawah nama hewan tersebut. Kelinci
termasuk kepada hewan herbivora. Nah, herbivora, lambang kertasnya warna hijau. Kemudian kita tempel di bawah nama kelinci. Ada hiu. Hiu itu termasuk ke dalam kelompok karnivora atau pemakan daging. Baiklah, itu tadi cara menggunakan media pembelajaran tentang kebun binatang saya. Nah, semua sudah paham kan? Jadi, sekarang Ibu meminta anak-anak Ibu untuk mengisi media pembelajaran kita pada hari ini. Semua sudah mengerti cara menggunakan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran ini. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbil alamin. Nah, sekarang pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang ekosistem. Nah, setelah kita selesai belajar tentang ekosistem, Ibu harap semua anak-anak Ibu mengingat dan juga belajar di rumah, pelajari kembali materi yang telah kita belajar hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.